Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, yaitu Safety Wahyuni NPM 5021231 dan Firda Maharani NPM 5021212 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai perkembangan emosi remaja. Perkembangan emosi remaja. Banyak definisi mengenai emosi yang dikemukakan oleh para ahli. Daniel Goleman 1995 dalam mendefinisikan emosi merujuk kepada makna yang paling harfiah yang diambil Oxford English Dictionary yang memaknai emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Lebih lanjut, Daniel Goleman 1995 mengatakan bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Chaplin 1989 dalam Dictionary Psikologi mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencangkup perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Dengan demikian, emosi adalah suatu respons terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perubahan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Bentuk-bentuk emosi. Daniel Goleman 1995 mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amarah. Di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis. 2. Kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. 3. Rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, dan fobia. 4. Kenikmatan. Di dalamnya meliputi bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania. 5. Cinta. Di dalamnya meliputi penerimaan, kesahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. 6. Terkejut. Di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. 7. Jengkel. Di dalamnya meliputi hina, jijik, mual, muak, benci, tidak suka, dan mau muntah. 8. Malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Adapun ciri utama pikiran emosional menurut Daniel Goleman adalah sebagai berikut. 1. Respon yang cepat tapi ceroboh. Dikatakannya bahwa pikiran yang emosional itu ternyata jauh lebih cepat daripada pikiran yang rasional, karena pikiran yang emosional sesungguhnya lebih melompat bertindak tanpa mempertimbangkan apapun yang akan dilakukannya. 2. Mendahulukan perasaan baru kemudian pemikiran. Pada dasarnya, pikiran rasional sesungguhnya membutuhkan waktu sedikit lama dibandingkan dengan pikiran emosional, sehingga dorongan yang lebih dahulu muncul adalah dorongan hati atau emosi, baru kemudian dorongan pikiran. 3. Memperlakukan realitas sebagai realitas simbolik. Logika pikiran emosional yang disebut juga sebagai logika hati bersifat asosiatif, artinya
Memandang unsur-unsur yang melambangkan suatu realitas itu sama dengan realitas itu sendiri. 4. Masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang. Dari sudut pandang ini, apabila sejumlah ciri atau peristiwa tampak serupa dengan kenangan masa lampau yang mengandung muatan emosi, maka pikiran emosional akan menanggapinya dengan pemicu perasaan-perasaan yang berkaitan dengan peristiwa yang diingat itu. 5. Realitas yang ditentukan keadaan. Pikiran emosional individu banyak ditentukan oleh keadaan dan ditekan oleh perasaan tertentu yang sedang menonjol pada saat itu. Karakteristik perkembangan emosi remaja. Yang pertama, periode pra-remaja. Pada masa ini perubahan belum terlihat jelas. Kedua, periode remaja awal. Perubahan fisik semakin tampak dan terjadi perubahan fungsi jenis kelamin. Yang ketiga, periode remaja tengah. Bertambahnya tuntutan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, periode remaja akhir. Remaja sudah memandang dirinya sebagai manusia dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan emosi remaja. Perubahan jasmani, perubahan interaksi dengan orang tua, perubahan interaksi dengan teman sebaya, perubahan pandangan luar, perubahan interaksi dengan sekolah. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget dalam Santrok 2001 dalam Jahja 2012, seseorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak. Remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak. Logis, remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah. Dan idealis, remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Tahapan perkembangan dalam teori Piaget. 1. Tahap sensorimotor usia 18 sampai 24 bulan. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik berupa melihat, mendengar, dan tindakan motorik berupa menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensorimotor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Sensoromotor memiliki 6 tahap dalam perkembangannya, yaitu refleks sederhana, respon berulang, reaksi sekuler sekunder, koordinasi sekuler tersier, reaksi sekuler tersier, dan logika berpikir. 2. Tahap praoperasional 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Ciri utama perkembangan kognitif di tahap ini adalah mulai berkembangnya konsep intuitif dan penggunaan simbol. Tahap praoperasional ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Praoperasional 2-4 tahun. Anak sudah mampu mengembangkan konsepnya menggunakan bahasa sederhana yang sering mengalami kesalahan dalam memahami suatu objek. Ciri-cirinya antara lain, mampu mengelompokkan objek secara tunggal dan mencolok, mampu mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria,
mampu menyusun beberapa benda secara berderet, self-counter yang sangat menonjol. 2. Intuitif 4-7 tahun. Pengetahuan yang diperoleh si kecil didasarkan pada kesan yang agak abstrak. Ia dapat menyimpulkan tapi belum mengungkapkannya dengan kata-kata. Ciri-ciri si kecil di tahap ini antara lain sudah mulai mengenali hubungan secara logis atas hal yang rumit. Meski menyadari, tapi si kecil sudah dapat mengkategorikan objek, dapat mewujudkan ide yang ada di pikirannya. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan di tahapan ini. 1. Sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. 2. Kemampuannya dalam mengingat, berpikir logis juga semakin meningkat. 3. Memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. 4. Mulai dapat belajar membaca dan matematika. 5. Sikap egosentrisnya semakin berkurang secara perlahan. Tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Memasuki usia pra-remaja, anak pada tahapan operasional formal memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Sudah menguasai penalaran dan berpikir secara abstrak. Mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat. Memahami konsep yang bersifat abstrak seperti nilai dan cinta. Sudah dapat melihat realitas yang terkadang bisa abu-abu, tidak melalui hitam dan putih. Kemampuan ini sangat penting karena akan membantu ia melewati masa peralihan dari fase remaja menuju fase dewasa. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bahwa proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosio-budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak, menurut Vygotsky. 1. Konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal ZPD, yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi, jika dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. 2. Konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. 3. Bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja,
melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.